Kaula Muda, kembali lagi di YouTube channel Kak Itin di sini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like dan komen ya. Semua pertanyaan dan saran kalian akan aku balas di kolom komen. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang desain proporsi wajah lengkap. Seperti pada tutorial kita sebelumnya, kita sudah belajar membuat desain wajah, mata, bulu mata, alis, dan juga bibir, rambut, dan elemen-elemen visual lainnya atau elemen-elemen penunjang lainnya yang membuat visual wajah lebih jelas. Oke, kita akan mulai saja dengan CorelDRAW 2019. Kita buka project baru di new dokumen. Kita beri nama proporsi wajah lengkap. Untuk ukuran masih sama, kita menggunakan A4. Kita pilih cm agar lebih mudah mengingatnya. Kemudian resolusi masih menggunakan ukuran 300 dpi. Oke. Ya. Nah, di project baru ini kita akan membuat proporsi wajah manusia secara lengkap. Ya. Jadi seperti yang sudah saya bagikan di tutorial sebelumnya, ada tutorial membuat desain wajah, kemudian alis dan mata, dan juga elemen bibir dan rambut. Nah, di sini di proporsi wajah lengkap ini kita mencoba membuka lagi di project-project kita yang sebelumnya. Project sebelumnya yang terakhir kita adalah membuat wajah dan proporsi rambut, bibir juga. Nah, ini kita buka, dilihat di menu Open Design. Kemudian terakhir bibir dan rambut. Nah, ini yang akan menjadi acuan kita untuk membuat proporsi wajah secara lengkap ya. Patokannya ini. Kemudian kita buka kembali proporsi wajah yang sebelumnya, yaitu mata. Kita klik mata. Ya, ini ya. Kita buka mata. Kemudian yang terakhir adalah kita buka project Open Design, desain wajah manusia. Nah, jadi di sini ada beberapa project desain bibir, mata, rambut, dan juga wajah. Nah, kemudian kita kembali di project awal, project wajah lengkap. Kita akan memindahkan objek-objek tadi yang sudah kita buat di tutorial kita sebelumnya. Kita copy ke project baru kita di proporsi wajah lengkap. Ini caranya adalah kita buka project yang bibir dan rambut, kita blok, kita kontrol, select all, kita klik copy, klik kanan copy, kita buka proporsi wajah lengkap atau project yang baru, kita paste di sini. Kemudian untuk mata,
atau di project mata, kita Ctrl A, kita klik kanan, copy, kita pindah, kita paste di sini. Oke, berikutnya desain wajah. Kita pindah semua dulu, baru nanti kita pilih. Kita copy dan paste di lembaran baru. Oke, kita klik tahan, kita kopas di sini. Oke, kita zoom ya, kita zoom. Oke, dari beberapa project yang sudah kita buat, nanti kita akan gabungkan menjadi satu elemen visual wajah secara utuh. Nah, dari sini kita bisa melihat kita harus kita kerjakan pertama adalah menentukan desain wajah yang sesuai dengan bentuk rambut dan juga pola yang telah kita buat di sini. Nah, jadi misalnya kita perlu contoh gambar lagi supaya kita bisa membandingkan, supaya kita bisa sama-sama mengoreksi. Nah, di desain rambut yang telah kita buat kemarin, kita buat sebelumnya. Kita masih simpan untuk dokumennya di contoh, proporsinya seperti ini. Kita klik tahan, lepaskan di sini. Jadi ini adalah panduan untuk kita nanti mencocokkan misalnya ini bentuk wajahnya, bentuk rambutnya seperti ini, dan desain sketsa seperti ini. Jadi kita kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bentuk wajah yang telah kita buat sebelumnya, mana bentuk yang paling mirip ya. Misalnya nih heart, kita masukkan di sini. Nah, di sini bisa jadi ini yang paling mendekati. Oke, jadi ketika kita punya sketsa manualnya yang nanti akan kita digitalisasi, kita dari ketujuh desain wajah ini akan tahu mana yang paling masuk atau paling mendekati dengan desain yang ada di sini. Kita sepakati yang paling mendekati adalah desain wajah hati ya, di sini ya. Yang lain bisa kita hapus. Nah, ini kita hapus. Setelah kita cocokkan, desain wajah ini bisa masuk di bentuk akan kita tentukan nanti. Jadi kita kembali ke sini. Oke, sudah. Di sini kita akan memasukkan bentuk wajah ke dalam desain rambut ya. Di sini bisa kita keluarkan dulu ini bibirnya. Jadi jangan lupa kita grup ya. Jadi ini kita grup masing-masing mata, kita jadikan, kita kontrol, kita blok, kita bikin by group, klik tahan, klik kiri, kemudian kita blok, klik kanan, grup. Nah, nanti supaya kita pindah-pindah, kita geser semua elemen itu tidak ada yang tercecer atau tidak ada yang bergeser. Kemudian yang termasuk bibir kita keluarkan terlebih dahulu supaya proporsi. Nah, sekarang kita teratur adalah bagian rambut dan wajah. Oke, kita masukkan dulu supaya sesuai dengan bentuknya.
Nah, bentuk dan ukurannya supaya proporsional. Nah, bisa kita zoom ya. Kita zoom atau contoh ini kita sandingkan. Nah, seperti ini kita zoom lagi. Kita lihat. Nah, setidaknya ukurannya tidak terlalu besar atau bisa kita buat semirip mungkin ya. Nah, oke. Kita pikir ini sudah pas. Ini sudah mendekati. Nah, kemudian ini untuk warna kita sesuaikan dengan warna manusia. Jadi kita pakai dengan cara yang sama. Dengan interaktif tool kita membuat gradasi warna yang mirip dengan warna kulit manusia. Oke, dari sini kita bikin gradasi. Tengah, tipis, ke samping tebal. Kita atur di sini dulu. Tentukan warnanya yang kita pilih. Tools yang ada di sini, colornya. Oke, kemudian ini yang di ujung luar kita juga ganti. Kita tahu kepekatannya seperti apa. Cari lagi pada palet warna. Oke, kemudian kita bikin bagian tengahnya agak terang. Kemudian bagian ini kita geser ya. Seperti ini kira-kira. Nah, ini outline-nya kita betulkan, kita garisnya dihilangkan, klik kanan. Oke, seperti ini. Nah, ini menonjolkan rambut yang ada di depan ini ya. Jadi rambut kita pindah ke depan adalah caranya dengan klik rambut ini, kita pindah ke depan, klik kanan, order, kemudian to front of page. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini masih ada bagian bagian rambut yang kelihatan putih. Nah, tugas kita adalah membuat ini lebih rapat. Jadi kita edit bagian rambut. Oke, kita selection bagian rambut. Kita group. Sebelumnya kita sudah group, kemudian kita ungroup dulu, klik kanan, ungroup, dan kita padatkan ini dengan shape tool, klik kanan bagian shape tool, kita rapatkan di sini. Kita lihat contoh yang sudah ada di sini, kita rapatkan ini. Oke, seperti ini contohnya. Misalnya, nah ini sudah terbentuk untuk desain wajah dan rambut. Nah, kemudian apa elemen visual yang belum ada di sini? Yang pertama, kita proporsinya masukkan bibir yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi ukurannya sudah kita sesuaikan. Di elemen bibir kita masukkan. Nah, ketika kita membuat ini menggeser ke area sini,
setelah kita lepas, ternyata dia ada di bagian bawah. Kita menggunakan Control Home, klik kanan order to front of page, atau shortcutnya kita pakai Control Home ya. Jadi dia akan otomatis pindah ke depan. Nah, ini tinggal kita atur lagi posisinya seberapa. Jadi kita harus tahu apakah itu sudah atau sudah terlalu tebal atau terlalu besar. Jadi kita atur di sini. Kita bikin semenarik mungkin. Nah, ini untuk desain rambut sketsanya sudah cukup. Kita bisa hapus ini. Oke, kita delete. Nah, sekarang bagian mata kita tarik ke sini. Ini juga masih di bagian bawah. Kemudian kita Control Home. Nah, dia langsung di depan. Kemudian kita untuk membuat ukuran mata ini kecil, bisa kita tekan Shift sampai ada tanda cross diagonal di samping ini, supaya ketika nanti kita tarik ke atas, ke bawah, ke samping, kiri, kanan gitu, di posisinya tidak berubah, tetap di situ, hanya ukurannya yang membesar dan mengecil. Jadi kita tekan Shift, kemudian dari ujung kanan atas ini kita tarik ke atas, kita tarik ke bawah. Ini dia, hanya matanya akan membesar dan mengecil, tetap posisi di tengah seperti itu ya. Kita coba. Nah, kita sesuaikan, kita geser lagi. Apakah ukurannya ini terlalu besar atau terlalu kecil? Kita coba lagi. Nah, kita bermain perasaan untuk ukuran mata dan jaraknya ini, apakah terlalu berjauhan atau terlalu dekatan, bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya ini terlalu jauh, bisa kita geser lagi atau kita kecilkan. Nah, ini sudah terbentuk wajah manusia. Tinggal kita mengatur sedikit demi sedikit apakah ya. Tinggal kita geser-geser saja. Ya, misalnya warna rambut bisa kita rubah. Warna rambut yang terlalu kuning bisa kita rubah. Kita ganti saja warna rambut dengan kita ada dua di sini, ember. Ini warna untuk fill ya. Fill itu untuk isian. Kalau yang ini, gambar pena ini adalah untuk garis. Jadi ini adalah warna garis, ini adalah warna isian. Ya, coba kita double klik. Kita bikin warnanya, misalnya warnanya agak gelap nih, coklat atau pirang. Kita geser lagi sedikit ya.
Nah, sekarang kita mau ganti warna mata. Misalnya ini juga garis wajah kita sudah ini. Oh, ini masih ada outline rambut, ini bisa kita hilangkan. Masih ada outline rambut warna kuning, bisa kita hilangkan dengan klik kanan di bagian atas. Ini sudah otomatis hilang dan tidak ada lagi. Nah, kemudian untuk bibir sudah posisi seperti ini, mata sini. Oke, kemudian kita akan membuat elemen lainnya karena tanpa elemen hidung sepertinya kurang lengkap. Jadi kita akan membuat proporsi bentuk hidung. Ini kita geser aja agar lebih tepat posisinya. Jadi kita tetap menggunakan feeling atau perasaan dalam membuat desain. Nah, sekarang kita akan membuat hidung. Nah, untuk bentuk gambar referensi hidung, kita perlu objek foto atau referensi visual lain seperti sketsa, atau bisa kita contoh misalnya memiliki sketsa hidung seperti ini. Ya, ini untuk desain grafis vektor. Nah, saya akan coba menggunakan desain hidung beberapa sketsa saya. Nah, ini sketsa yang sudah saya tentukan supaya lebih mudah membuat kita nanti untuk menggambarkan hidung. Bisa juga dengan buka desain wajah asli. Misalnya kita menggunakan desain wajah sebelumnya di tutorial. Sebelumnya kita gunakan. Jadi kita membuat hidung terlebih dahulu. Membuat hidung kita gunakan proporsi hidung di sini ya. Oke, kita mulai dengan menggunakan polyline ya. Kita membatasi untuk beberapa garis ya, garis penting yang nanti akan membentuk hidung, terutama di lubang hidung dan juga garis-garis pinggir yang nanti akan menjadi aksen kalau itu adalah hidung. Jadi kita zoom dulu, kita membuat terutama yang di bagian ini, di bagian ujung sini, dan 2 lubang hidung. Oke, kita buat terlebih dahulu dengan menggunakan polyline. Kita tentukan kita membuat lubang hidung. Oke, di sini kita benar-benar main perasaan ya. Jadi tidak sembarangan. Kemudian kita tentukan juga tetap ini kita bentuk curve. Oke, kita tuh curve lagi. Kita harus tahu gimana bentuk lubang hidung ini.
ya, dengan sedikit lengkungan. Nah, kita hindari untuk sudut-sudut lancip dengan menambahkan dua nut di antara sudut lancip tersebut. Kemudian kita klik. Kemudian kita balik ya, seperti ini. Nah, di besar kita kecilkan, kita miringkan. Oke. Minimal kita buat lubang hidungnya dulu satu sisi. Kemudian nah, ini harus benar-benar jangan sampai ada titik yang terhilang, jadi kita tambahkan titik agar membuat lubang ini menjadi lebih real. Oke, seperti ini misalnya. Kemudian bagian sini kita bikin garis atau lubang kiri kanan ini kita bikin sama, kita bikin simetris dengan cara duplikat ya. Kita tekan kontrol samping kanan ini, kita klik kiri, kita geser ke kiri sampai duplikatnya keluar. Nah, kiri, lalu kita klik kanan, lepas. Nah, klik kanan, lepas, lalu kita geser, kita sesuaikan dengan lubang hidung yang satunya. Nah, supaya simetris kita perlu penggaris, kita tarik dari tengahnya, kita klik kiri, tahan, lepas ya, lalu kita samakan ya. Ini ya, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita membuat garis kiri kanan. Bisa kita menggunakan artistic toolnya, artistic media, dengan garis yang ujung yang runcing. Kita bikin ya garis-garis penting, poin-poin penting di sini. Jadi di sini garis aksen untuk dimensi ya. Nih di bagian sini, juga di bagian Oke, klik kiri, tahan, lepas. Kita coba berulang-ulang. Nah, kan membentuk dimensi hidung. Dan kita tambahkan ya seperti ini. Nah, jika sudah, jangan lupa ini kita berikan warna dengan menggunakan color eyedrop tool ya.
kita klik sini, lalu setelah berubah warna icon jadi cat tumpah, lalu kita klik di dalamnya, klik, kita hilangkan bagian outline-nya, kita klik kanan, atau kita karena ini tebal kita berikan warna yang sesuai. Jadi kita klik lagi tombol eyedropper, kita klik warna di dalam bulu hidung ini, kita kasih warna di garis outline-nya, tepat di garis outline-nya kita tumpahkan di sini. Nah, jangan lupa di sini ada bayangan. Nah, jadi bayangan itu jadi seperti ada gradasi dari gelap ke terang. Jadi kita menggambar lagi, kita besarkan. Jadi kita berikan gambar garis gelap terangnya. Jadi kita dengan polyline kita bikin lagi, bikin garis. Nah, seperti ini kita lengkung-lengkungkan, kita bentuk untuk menyerupai bayangan. To curve, double click. Untuk menghilangkan sudut-sudut, kita tambahkan 2 node diantaranya, double click. Oke. Ini titiknya kita 4 garis di dalamnya. Oke, seperti ini. Ya, jadi itu kita jadikan gradasi saja ya, dari lubang hidung ke bayangan. Jadi ini misalnya seperti ini. Oke. Kita harus punya perasaan di sini atau feel. Nah, dari sini kita beri warna dengan eyedropper ini. Kita beri warna lebih terang. Klik, baru ya seperti ini. Kita hilangkan garis outline-nya ini dengan klik kanan ini di color palette. Oke. Nah, kemudian kita pindahkan untuk warna yang lebih gelap, dia berada di atas. Klik kanan, order to front of page. Tuh, seperti ini. Jadi anggap saja ini adalah bayangan ya. Bayangan dari lubang hidung. Ya, kita tarik sedikit. Kita bikin serealis mungkin ya. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga di sebelah kiri, sebelah sini, dengan cara kita sama seperti tadi, kita tekan kontrol, bagian objek yang akan kita copy, kontrol kita geser ke kiri, klik kiri tahan. Kalau sudah muncul duplikatnya atau duplikasinya, kita klik kanan, lalu kita pindahkan. Kita pindahkan sesuai dengan gambar yang ada di samping sini. Kita samakan kayak tadi, kita pindah, gelap di depan. Nah, seperti ini. Nah, saya rasa sudah. Dan jika sudah, kita coba gambarnya kita hapus. Nah, lalu ini garisnya juga bisa kita klik kiri, hapus. Sementara itu kita harus group dulu, Ctrl G atau kita klik kanan group. Kita tarik ke sini. Nah, ini hidung. Nah, kalau kita lihat ini hidung masih kebesaran, berarti kita atur komposisinya atau proporsinya.
Nah, kita atur besar kecilnya. Atur jadi sesuai dengan proporsi wajahnya. Jadi kita harus benar-benar yakin jika proporsinya sudah pas atau ukurannya sudah pas. Proporsi atau ukurannya. Lebih seperti ini. Mungkin yang perlu kita koreksi, nah ini kita tambahkan leher ya, minimal kita beri warna di bagian leher. Kita bikin lagi untuk setidaknya menutup bagian sini. Nah kita bikin saja. Oke, kita beri warna yang hampir sama dengan warna kulit wajah. Oke, kita beri agak terang. Nah, dengan color palette yang ada di sini, kita coba lagi, klik kiri. Oke. Oke,
kita hilangkan warnanya, kita hilangkan garisnya atau outline-nya. Kemudian baru kita taruh di belakang rambut ya. Jadi atau di belakang wajah yang di depan ini, order to behind, tiada panah. Nah, seperti ini. Ya, coba kita ganti warnanya lagi supaya kelihatan perbedaannya. Nah, ini kita bikin agak gelap. Oke. Ya, kita tarik, kita atur to curve ya. Nah, oke, seperti ini. Oke, jadi kita zoom. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi minimal realisnya seperti ini. Jadi kelihatan dimensi wajah, dimensi warna, kulit, dan juga bibir dengan proporsi yang sudah pas seperti itu ya. Oke, jika sudah, jangan lupa kita grup ya. Kita grup, Ctrl A atau kita blok, Ctrl G. Ketika kita menggeser, semua akan ikut bergeser. Oke. Jangan lupa kita save, Ctrl Save S, proporsi wajah lengkap, save. Oke. Jadi demikian untuk proporsi wajah lengkap dengan menggabungkan beberapa elemen visual yang sudah kita pelajari di tutorial sebelumnya, yang sudah kita gabungkan menjadi satu, menjadi bentuk wajah manusia perempuan yang sudah mendekati mirip dengan wajah aslinya ya, menjadi bantuan untuk kita mempresentasikan kepada audiens atau kepada masyarakat. Oke. Sekiranya video ini dapat membantu untuk teman-teman semua belajar membuat proporsi wajah dengan CorelDRAW. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan lonceng atau nyalakan lonceng untuk kalian agar tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran yang terupdate dari saya. Terima kasih.